Kalau kita bahas in-ear monitor budget, kali ini ada yang super budget nih. Dari brand yang super besar yaitu VIO. Harapan kita juga besar untuk in-ear monitor satu ini. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. VIO adalah brand besar yang kita jarang banget bahas ya produk-produknya. Mungkin produknya kita bahas mungkin tahun lalu, mungkin yang terakhir. Saya juga lupa produk apa, rasanya agak jarang ya kita bahas produk-produk VIO ya. Kali ini kita dapat kesempatan lagi untuk mereview produk dari VIO. Dari in-ear monitor super budget mereka yang diberi nama JD10. In-ear monitor satu ini menggunakan konfigurasi single dynamic driver 10 mm polymer diaphragm, menggunakan dual cavity dan voice coil yang berasal dari Jepang. Untuk hal menarik lainnya yaitu bobotnya ini super ringan, yaitu 3,7 gram saja untuk satu earpiece-nya. Jadi ringan banget sih. Dimana untuk kabelnya sendiri memang agak sedikit dejavu. Mungkin kalau kalian penasaran bisa lihat aja di unboxingnya ya untuk lihat lebih detailnya. Dan memang agak sedikit dejavu aja dengan salah satu brand yang kita sudah sama-sama tahu tentunya. Untuk pinnya sendiri dia sudah menggunakan dual pin 0,78 mm yang sangat disayangkan dia masih menggunakan Type-C yang memang tidak terlalu universal sih. Dan untuk sensitivitasnya in-ear monitor ini ada di angka 105 dB dengan impedance 32 ohm. Dan kita mau thanks berat untuk Intium Indonesia sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi bawah buat kalian tertarik. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Oh ya, buat kalian yang belum tahu Intium Indonesia adalah salah satu distributor terbesar untuk VIO ya. Mungkin salah satunya dan satu-satunya ya di Indonesia ini. Dan tentu saja produk-produk VIO dari Intium bergaransi resmi. Jadi enak, kalau ada apa-apa, masalah apapun bisa di-cover oleh garansinya. Terms and condition tapi apply ya. Oke, untuk packaging dari in-ear monitor satu ini menggunakan kotak super kecil seperti ini. Tidak ada yang spesial gimana-gimana ya. Dan kelengkapannya pun super simple banget untuk in-ear monitor budget satu ini ya. Yaitu ada kabel in-ear monitor, air tips, dan juga manual. And that's it, gak ada case, gak ada pouch sama sekali di paket penjualannya. Dan secara umum kami berikan skor B- untuk packaging dari in-ear monitor satu ini. Memang ini in-ear monitor yang super budget ya. Cukup decent lah untuk harganya. Tapi ya menurut saya berharap something yang more air tips atau more sensation for the unboxing lah. Mungkin seperti itu ya. Mungkin saya yang terlalu berharap lebih. Tapi ini harganya super murah sih. Oke, selanjutnya kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, untuk build quality dari in-ear monitor satu ini dejavu ya dengan salah satu brand yang kita sudah familiar juga dengan housing plastik dan nozzle yang kecil setara in-ear monitor era 2020-an. Untuk nozzle-nya sendiri ya berbahan sama ya, berbahan plastik juga. Di sini juga ada lipsnya dan juga ada filternya seperti ini. Untuk diameternya kita ukur sama-sama aja. Sekitar 5,3 ya, mungkin 5,5 lah. Kalau mungkin saya bulatkan sedikit ya, 5,5 mm lah untuk nozzle-nya dari in-ear monitor satu ini. Untuk faceplate-nya sendiri ada aksen bling-bling gitu ya, dengan bentuk tak beraturan seperti ini, seperti pecahan kaca gitu ya. Dan ada tulisan VIO di bagian tengah yang cukup minimalis tapi juga eye-catching in-ear monitor satu ini. Untuk kabelnya sendiri kabel 2 pin yang Type-C ya, jadi ada kepalanya dikit gini ya. Jadi ya sedikit annoying aja kalau misalnya kalian pair dengan in-ear monitor yang non 2 pin yang non Type-C, dia agak sedikit panjang aja, walaupun sebenarnya bisa-bisa aja sih. Tapi ya itu resiko, karena kenapa? Bisa patah nanti 2 pin kalian di situ. Karena dia harusnya kan masuk biar lebih sturdy, lebih pas aja, tapi kalian gantung di bagian ujung dari female-nya. Oke, untuk kabelnya sendiri sudah ada air hook juga yang preform seperti ini. Bahan kabelnya adalah high purity OFC di sini. Ada mic ya, 3 tombol di sini ya, di bagian sebelah kanannya. Dan di kabelnya sendiri tidak ada chin slider, hanya ada splitter plastik seperti ini. Di bagian bawah two line yang sejajar. Kabel two line itu punya siapa ya? Kalian sudah tahu ya. Dan di sini bisa dikategorikan kabelnya mengarah ke agak lentur dikit, tapi memang tipis kabelnya. Untuk jacknya sendiri adalah L-shape 3,5 mm. Untuk build quality kami berikan skor B solid ya. Buildnya ini bisa dikategorikan B aja, nggak ada yang spesial gimana-gimana ya. Untuk desainnya juga ya cukup decent lah, cukup oke. Walaupun kabelnya mungkin agak sedikit menyusahkan karena dia menggunakan Type-C dan desainnya agak sedikit meniru salah satu brand juga. Oke, untuk fitting dari in-ear monitor satu ini ya seperti in-ear monitor budget semuanya ya. Dari Cafe budget semuanya fittingnya seperti ini, nggak ada masalah sama sekali. Cukup ringan dan pada saat dipakai cukup ergonomis juga ya dengan regular fit over ear seperti ini.
Dan kekedapan dan gripnya cukup oke di in-ear monitor satu ini. Memang tidak pernah ada masalah kalau in-ear monitornya menggunakan single dynamic driver dan budget. Ya biasanya kombinasi dua hal tersebut memberikan fitting yang oke aja, no problemo sama sekali. Kekedapan dan gripnya juga oke banget di in-ear monitor satu ini. Walaupun bukan tipe yang super senak ya, tapi kekedapan dan gripnya cukup oke dan tidak bikin terlalu panas, terlalu fatigue saat dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Dan disclaimer di sini kita menggunakan AirTips dengan size M-nya ya di sini, dan secara umum kami berikan skor B+ untuk fitting dari in-ear monitor satu ini. Fitting in-ear monitor satu dynamic driver, budget yang oke banget sih, nggak ada masalah. Oke, selanjutnya kita bahas arah suara dari in-ear monitor satu ini. Arah suara dari in-ear monitor satu ini menurut saya bisa dikategorikan agak warm, mengarah ke bassy dikit, agak darker presence gitulah. Dengan penekanan lebih utama ke bagian bassnya sih. Dan untuk drive menggunakan smartphone atau HP sendiri menurut saya masih cukup oke. Walaupun begitu tetap saya sarankan kalau bisa ada dongle lebih baik. Dan suara yang saya suka adalah neutral to warm sounding in-ear monitor. Oke, dari grafnya di JD10 sendiri kalian bisa lihat dia ada sedikit boosting di bagian mid bass ya. Bukan sedikit, cukup banyak boostingnya di bagian mid bass, lebih main ke situ ya. Tapi di sub bassnya juga ada boosting juga di situ. Jadi bassnya ini somehow tidak fokus di mid bass aja, dia juga main di sub bass juga sampai ke mid bass. Lalu di sini mengikuti Harman ya, tapi di sini turun lagi bagian presence sedikit dan cukup dalam turunnya di bagian mid treble yang bikin dia lebih kesannya lebih darker aja ya. Kurang sedikit bite di situ. Oke, dari bassnya sendiri saat dengerin bassnya ini terasa di luar batas kewarasan dikit, but the texture of the bass still good ya, masih oke ya di sini. Impact terasa besar dan punch-nya cukup pas ya di in-ear monitor satu ini. Untuk rumble-nya juga masih dapat, tidak mid bass aja isi dari bassnya. Oke, good. Overall untuk kuantitasnya memang besar ya, di luar batas saya ya, di luar batas toleransi saya ya lebih tepatnya ya. Tapi nggak sampai bass yang muntaber sih intinya. Untuk kualitasnya sih memang rada lambat dikit dan terasa agak darker presence yang buat dia terasa kurang fokus dan dekil dikit untuk bassnya. Tuningan bass yang cocoknya buat bass head yang nyari bass yang tebel tanpa memperdulikan mungkin bagian-bagian atau spektrum lainnya. Ya mungkin spektrum lainnya ada tapi ya nggak se-energik ataupun sebesar bassnya. Oke, ke bagian mid sectionnya seperti biasa agak laid back dikit ya mid sectionnya dan terasa super smooth banget. Mailnya cukup berbody ya dan masih dapat emosinya dikit ya thanks to the bass ya, ada sedikit boosting yang bikin dia ada bodinya ya. Tapi memang teksturnya super halus banget vokalnya. Secara dinamika dan detail agak tenggelam kena dark systemnya ya. Jelas bukan male vokal yang dinamis dan cukup colored untuk male vokalnya. Plusnya sih jadi nyaman ya didengerin tapi gak asik buat yang cari atau menganalisa sebuah lagu. Jadi memang ini lebih cocok ke kalian yang memang mencari tonalitas, yang mencari enjoyment dibandingkan analytical atau analisa. Untuk female-nya sendiri masih mirip-mirip, rada smooth ya, tapi masih terasa secercah dinamikanya. Walaupun ya dikit lah dibandingkan male vokalnya. Untuk teriak-teriaknya juga rada ketahan jadi kurang bite-nya. Yang harusnya female vokalnya ini crispy jadi empuk, boneless gitu. Untuk shouting-nya juga masih aman ya. Intinya di sini mid-nya overall masih aman-aman aja sih. Emang in-ear monitor yang buat kita lupa kalau sebuah lagu itu harusnya memberikan kenyamanan untuk didengerin tanpa perlu dianalisa lebih lanjut. Enjoy the music, not to analyze it. Oke, untuk treble-nya ini sendiri, tarik napas dulu. Somehow emang rada lacking aja untuk treble-nya alias kurang sih di in-ear monitor satu ini ya. Kalian bisa lihat aja di sini ada sedikit apa ini? Jeglong ya. Ada sedikit dip di bawah sini ya, di bagian mid treble-nya yang bikin dia agak sedikit kurang spark of energy. Simbalnya juga memang sedikit kurang simmering, kurang energi ya dengan tekstur yang overall halus kayak pantat bayi. Kalau violinnya sendiri teksturnya terlalu ketebalan dan kurang rapi juga. Kalau dengerin violin concerto itu kurang aja rasanya mendapatkan sensasi dinamika violinnya. Tapi sisi positifnya ini aman banget ya, in-ear monitor satu ini aman banget, 4 sehat 5 sempurna lah treble di in-ear monitor satu ini. Si balance-nya juga tidak eksis di sini dan secara keseluruhan ya, tonalitas dari in-ear monitor satu ini JD10 ini kami berikan skor B-. Secara tonal balance memang ini dark ya dan tidak balance menurut saya, tapi suaranya emang dibuat begini somehow bikin nyaman aja.
Emang bukan preferensi saya pribadi ya. Jadi kalau buat kalian yang memang mencari ini monitor yang aman, bisa kalian coba dan pertimbangkan ini monitor satu ini. Oke, selain kita bahas teknikalitas dari ini monitor satu ini, presentasi dari JD10 ini merupakan presentasi yang smooth, nyantai, dan tidak nyerang sama sekali. Jadi ya enak aja diajak untuk tea time ataupun menikmati musik yang kalian dengarkan yang mendayu-dayu, mungkin akan lebih cocok. Untuk timbernya dari ini monitor satu ini, menurut saya timbernya ya so-so aja ya menurut saya di ini monitor satu ini ya. Bukan yang terorganik, dia memang agak sedikit dark presence dan attack-nya agak sedikit tumpul aja menurut saya. Untuk sektor soundstage-nya sendiri, dia menyajikan soundstage yang bisa dikategorikan nggak terlalu lebar, tapi ada kesan sedikit depth-nya. It's a good thing yang bisa diapresiasi dari soundstage ini monitor satu ini. Bicara soal resolution overall ya, resolutionnya overall mungkin masih belum terlalu bisa bersaing karena kenapa? Detail dan juga clarity-nya masih not the best in the price range ya. Kita bilang ya mungkin 100 ribu, 200 ribuan masih kalah lah ini monitor satu ini, mungkin di angka 100 ribuan, 199 gitu ya, mungkin 200 ribu kecil atau 200 ribu kurang dikit ya. Mungkin ini masih kalah sih secara resolution overall. Walaupun ini memang lebih murah sih. Dan separasi imaging dan positioning, separasi ini menurut saya not the best in the class ya. Bukan yang terbaik di kelasnya. Lalu imagingnya ada sedikit kesan layering dengan positioning yang menurut saya nggak terlalu precise banget sih. Dan secara umum kami berikan skor C+ saja untuk teknikalitas dari inner monitor satu ini. Not the most technical in the price range menurut saya. Tapi nggak jelek ya, karena memang arah suaranya mengarah ke yang main di tonal yang pleasing ya dibandingkan technical minded. Selain kita bahas pro dan cons dari ini monitor satu ini. Cons dari ini monitor satu ini yang pertama yaitu build-nya. Mungkin kalau kalian cari build ini monitor yang sturdy, yang metal, bukan ini monitor satu ini ya. Karena memang dia menggunakan plastik bahannya. Menurut saya agak sedikit kurang aja sih build-nya. Kalau dari bagian housing-nya ya. Tapi ya dia budget sekali lagi. Cons yang kedua yaitu ini monitor satu ini bukan untuk tribal head akut ataupun untuk yang mencari teknikalitas tinggi. Untuk pro-nya dari ini monitor satu ini yaitu ini monitor satu ini akan cocok untuk kalian yang memang mencari tonal yang nyaman. Dan untuk value for money-nya di ini monitor satu ini di angka 129 ribuan kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor B ya. Ya memang bukan selera saya suara dari ini monitor satu ini, tapi memang kalau kalian cari ini monitor yang agak darker, yang nyantai, warm ya, ini monitor satu ini bisa kalian consider untuk coba sih. Kesimpulan, JD10 ini datang dengan rana atau kiblat suara yang berbeda dari ini monitor budget lainnya. Rana budget tentu saja akan semakin diramaikan dengan VIO JD10 di pasaran saat ini. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai VIO JD10 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Ada pertanyaan seputar ini monitor satu ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.